Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang aplikasi hukum Newton, mobil melaju di tikungan datar. Di sini kita bisa melihat soalnya, sebuah mobil melaju pada sebuah tikungan datar dengan jari-jari ke lengkungan 50 meter. Jika kecepatan mobil 72 km per jam, tentukan koefisien gesek antara ban mobil dengan aspal jalan agar mobil tidak slip. Jadi gambar soalnya seperti ini. Oke, ada mobil di sini, gerakannya gerakan menikung. Oke, kalau kita buat dia secara langsung, dia nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Oke, jadi ke sini ada arah gaya geseknya, gaya gesek statis. Kemudian juga dibarengi dengan gaya sentripetal. Oke, gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju pusat lingkaran. Kemudian ada lagi gaya mempengaruhinya, yaitu gaya berat yang berarah ke pusat bumi yang kita simbolkan dengan W. Kemudian ada gaya normal yang berarah ke atas yang kita simbolkan dengan N. Yang pertama kita bahas adalah untuk arah sumbu Y. Kalau pada arah sumbu Y, mobil ini diam. Kalau arah sumbu Y tadi dia diam, berarti hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton pertama, berarti persamaannya adalah sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita lihat, gaya yang mempengaruhi untuk arah sumbu Y ada dua, yaitu gaya normal dan gaya berat. Berarti bisa kita buat di sini N dikurang W sama dengan 0. Atau gaya normal sama dengan W. Oke, kalau W itu kita ganti, berarti berubah menjadi M dikali G. Inilah rumus gaya normal untuk arah sumbu Y. Oke, sekarang kita akan membahas untuk arah sumbu X. Untuk arah sumbu X ada dua gaya, yaitu gaya gesek statis dan gaya sentripetal. Kedua gaya ini kita samakan, yaitu Fx sama dengan Fx. Gaya sentripetal itu sama dengan gaya gesek statis. Oke, jadi kalau gaya gesek statis itu dirumuskan μs dikali N. Kalau gaya sentripetal itu adalah M dikali AS. Dalam gerak melingkar, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal atau AS dapat dirumuskan Fs sama dengan M dikali AS. Makanya kita buat di sini M dikali AS. Kemudian untuk AS itu sama dengan Pi kuadrat per R, di mana Pi ini adalah kecepatan. Jadi bisa kita mengubah rumus yang di sini. Kalau kita ubah berarti μs dikali N itu sama dengan M dikali G. Sama dengan M, terus AS-nya itu kita ubah menjadi Pi kuadrat per R. Kalau kita perhatikan di ruas kiri ada massa, kemudian di ruas kanan juga ada massa. Berarti kalau kita bagi akan habis. Kemudian G-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti dapat kita rumuskan μs sama dengan Pi kuadrat per R dikali G. Inilah rumus untuk mencari koefisien gesek antara ban mobil dengan aspal jalan. Kemudian kalau kita lihat nilainya untuk kecepatan sama dengan 72 km per jam. Berarti kita harus mengubahnya ini ke dalam meter per sekon. Kalau kita ubah ke dalam meter per sekon, berarti 72 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Kemudian kita buat di sini 72 dikali kilometer ke meter, berarti dikali 1000. Kemudian jam ke sekon berarti dikali 3600. Kalau kita kalikan berarti 72.000 dibagi 3600, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang yang 20 meter per sekon ini kita masukkan ke Pi kuadrat. Kalau kita masukkan berarti hasilnya 20 kuadrat dibagi dengan R-nya jari-jarinya 50 meter. Kemudian untuk gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita kalikan berarti 20 kuadrat hasilnya 400, 50 dikali 10 hasilnya 500.
Kalau kita bagikan 400 dibagi 500 berarti hasilnya adalah 0,8. Berarti koefisien gesek antara ban mobil dengan aspal agar mobil tidak slip adalah 0,8.